Baik, kita beralih ke informasi lain. Seorang kakek berusia 60 tahun ditemukan telantar setelah hampir sebulan berjalan kaki dari desanya di Tulung Agung, Jawa Timur menuju Palembang, Sumatera Selatan. Diduga ia ditinggalkan anaknya di pinggir jalan begitu saja dan hanya dibekali uang Rp200.000. Sambil menyeka air matanya, Witoro 60 tahun nampak sedih menceritakan nasib malangnya. Menurut pengakuannya, mulanya ia diantar menggunakan sepeda motor oleh sang anak dari Jawa Timur hendak menuju ke Sumatera Selatan. Namun ia tak menyangka anaknya justru meninggalkan dirinya di depan terminal begitu saja dan hanya membekali uang Rp200.000. Akibatnya kakek ini pun nekat menuju Sumatera Selatan dengan berjalan kaki. Tidur lagi di masjid, ada masjid tidur lagi. Terus sholat masjid. Oh, jadi setiap ketemu masjid Bapak istirahat, mandi, sholat di situ ya? Warga yang menemukan kakek Witoro langsung membawanya ke polsek terdekat guna mendapat pertolongan. Upayakan nyari kendaraan yang arah ke Palembang. Nanti saya koordinasi sama pengemudinya. Tak tega melihat sang kakek harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, petugas Polsek Waibungur pun akhirnya mencarikan tumpangan dan menitipkan sang kakek pada sopir truk yang juga hendak melintasi daerah tujuan sang kakek. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Astagfirullahaladzim, kita tentunya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada sang kakek tadi. Ustaz, tanpa kita menghakimi lebih dulu ya, anak sang kakek yang ini masih diduga menelantarkannya. Apa yang seharusnya dilakukan anak saat orang tuanya berusia lanjut? Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa wa in kana ahaduhuma kibar, kalau salah seorang dari orang tua kita yang melahirkan kita, yang mengasuh kita sudah dalam usia lanjut, maka kewajiban berbaktinya lebih tinggi. Karena mereka membutuhkan kita. Dahulu kita yang membutuhkan mereka. Mereka sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Sekarang giliran kita lah, anak-anak muda, anak-anak, untuk berbakti kepada orang tua, khususnya saat mereka sudah berusia lanjut. Bahkan dikatakan oleh Nabi, Rahima antu amti. Sungguh rugi, orang punya orang tua, baik dua maupun satu, kata Nabi, namun tidak menjadikannya orang tua tersebut memasukkannya ke dalam surga. Berarti ia telantar. Berarti ia tidak mengasuhnya. Ia tidak memenuhi kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Ingatlah, jasa orang tua, siapapun itu tidak mungkin kita ganti dengan apapun. Namun disitulah kenapa kita wajib berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah lantaran keberadaan kita di dunia. Tanpa orang tua, wallahu a'lam, kita berada di mana. Dan disinilah siapapun, apakah orang tua adalah ayah dan ibu kita, atau kakek dan nenek kita, om dan tante kita, atau siapapun. Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berbuat baik, untuk menjaga kebaikan mereka, khususnya kalau mereka sedang berusia lanjut, karena mereka amat sangat membutuhkan bantuan dari kita, kaum anak, kaum remaja, kaum muda, sehingga insya Allah kita termasuk yang nanti disiapkan oleh Allah surga Allah, karena kita mampu menjaga kebaikan kedua orang tua kita saat mereka sudah berusia lanjut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, apa ancaman bagi anak yang menelantarkan orang tuanya? Nabi SAW menyebutkan di dalam salah satu hadisnya bahwa siapapun yang tidak menjaga orang tuanya, tidak memenuhi kebutuhan orang tuanya tanpa ada alasan, maka ia akan mendapatkan hukuman, yaitu tertutup, terhijab dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang tidak menjaga silaturahim. Padahal silaturahim adalah membuka pintu surga. Orang yang menutup pintu silaturahim berarti ditutup pula pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pintu surga ditutup berarti pintu neraka yang dibuka. Mungkin bahasa agama ini sedikit membuat orang nanti sajalah, nanti itu kan di hari kiamat kelak. Padahal kita semua yakin apapun yang Allah sampaikan, apapun yang Nabi sampaikan ada dalam rangka untuk kebaikan dunia kita, dan paling tinggi adalah insya Allah untuk kebaikan akhirat kita. Mereka yang menelantarkan,
mereka yang tidak mengasuh, bahkan mereka yang berkata kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang menyakiti orang tua, itu juga diancam oleh Allah. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan meskipun hanya ungkapan atau dan sebagainya. Kenapa? Karena tentu orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Pintu surga kita ada di orang tua. Sebaliknya, orang yang menelantarkan orang tua, maka kita berarti ditutup pintu surganya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, ada sahabat Rasulullah yang begitu berbakti pada orang tuanya, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, mungkin Ustaz bisa menceritakan selengkapnya seperti apa, Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ia memiliki seorang ibu yang sudah lanjut bahkan sakit. Namun sang ibu ingin menunaikan ibadah haji. Maka ia tentu berpikir keras, berikhtiar agar dapat memenuhi keinginan hasrat dari orang tuanya yang tinggal satu tersebut. Maka ia membeli kambing yang masih kecil. Sehingga masyarakat di sekitar bertanya, kenapa kamu membeli kambing yang kecil? Padahal yang hendak dihajikan adalah ibumu. Namun apa yang terjadi? Setiap hari ia panggul kambing itu naik ke atas bukit. Setiap hari kambing itu menjadi besar. Berarti tenaganya menjadi kuat. Subhanallah. Ternyata hikmahnya adalah ia ingin menggendong ibunya. Dari mulai Irak, ada yang mengatakan dari Syria sampai ke Mekah. Subhanallah. Dan ternyata semua masyarakat terkagum dengan beliau. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Uwais Al-Qarni, doanya selalu mustajab di sisi Allah. Karena ia adalah seorang sahabat yang sangat peduli. Yang mampu menjaga orang tuanya ketika sakitnya, ketika lanjut usianya. Bahkan memenuhi permintaan orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Karena keterbatasan secara ekonomi, ia berusaha dengan cara demikian. Ia pandu ibunya. Ia panggul ibunya dari mulai awal sampai tawaf, sampai selesai. Kemudian ia betapa bahagia. Apakah selesai? Ternyata tidak. Ia bertanya kepada seorang sahabat, Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, aku memanggul ibuku dalam keadaan penat. Selalu aku dampingi sampai selesai manasik haji. Apakah aku sudah berbakti kepada orang tuaku? Apa kata sahabat Ibnu Umar? Loh, sungguh kalau kamu melakukan apapun dibandingkan dengan jasa ibumu, jasa orang tuamu, sungguh kita semuanya belum berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Masya Allah. Semoga kisah tersebut tadi bisa menginspirasi kita semua ya Ustadz ya, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita.